Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Etika dan Profesi Keguruan akan menjelaskan sedikit materi tentang abilitas guru atau 8 keterampilan dasar guru yang beranggotakan saya sendiri, Alisa Almanabila, NIM 203190203 dan Agus Janki Dausat dengan NIM 203190198 dengan membahas materi yaitu yang pertama keterampilan bertanya, 2 keterampilan memberi penguatan, 3 keterampilan menggunakan variasi, 4 keterampilan pengelolaan kelas, 5 keterampilan menjelaskan, 6 keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 7 keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan yang ke-8 keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Materi yang pertama ialah keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang memiliki proses belajar mengajar. Bertanya memainkan peran penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik akan memberikan dampak positif. Pertanyaan juga merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan memperoleh pengetahuan. Keterampilan bertanya dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama keterampilan bertanya dasar dan yang kedua keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar meliputi mengungkapkan pertanyaan secara jelas, memberikan acuan, pemusatan perhatian, penyabaran, memberikan waktu berpikir. Dan keterampilan bertanya lanjut yaitu meningkatkan urutan pertanyaan dan yang kedua meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa. B yaitu keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik. Dalam kegiatan pembelajaran, penguatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu melatih diri untuk terampil dan terbiasa memberikan penguatan terhadap peserta didik. Komponen keterampilan memberi penguatan yaitu ada 3. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal dapat berupa komentar, pujian, ataupun dukungan. Dan yang kedua, penguatan nonverbal. Dan yang terakhir, penguatan tak penuh. Penguatan tak penuh diberikan untuk jawaban atau respon siswa yang hanya sebagian benar, sedangkan bagian lainnya masih perlu diperbaiki. C yaitu keterampilan menggunakan variasi. Seorang guru harus mampu mengenal karakteristik masing-masing peserta didik. Dengan mengenal karakteristik peserta didik, guru akan lebih mudah memahami kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Dengan adanya variasi dalam pembelajaran, maka peserta didik akan lebih memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Keterampilan menggunakan variasi dalam pembelajaran memberikan peran penting, sebab dengan memberikan variasi, maka baik berupa media pembelajaran atau apapun itu akan merubah suasana belajar yang membosankan menjadi suasana belajar yang lebih menarik. Kemudian manfaat keterampilan menggunakan variasi pembelajaran. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Kedua, dapat meningkatkan pola pikir peserta didik lebih baik, dapat meningkatkan gairah peserta didik dalam berpikir.
Dan yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi belajar peserta didik. Komponen keterampilan menggunakan variasi. A. Variasi gaya dalam mengajar guru, yaitu ada dua, yaitu penggunaan variasi suara pada saat mengajar. Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, maupun kecepatan. Guru dapat memberikan penekanan suara untuk memberikan kata kunci materi yang sedang disampaikan. Yang kedua, pemusatan perhatian. Pemberian variasi pembelajaran untuk memusatkan perhatian peserta didik dapat dilakukan dengan memberikan game atau permainan yang dapat meningkatkan kembali fokus belajar siswa. Yang ketiga, kesenyapan variasi pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan berteriak, namun dapat pula dilakukan dengan memberikan kesenyapan atau waktu istirahat kepada peserta didik. Yang keempat, mengadakan kontak pandangan bila guru berbicara atau berinteraksi dengan peserta didik. Dan yang kelima, gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Variasi dalam bentuk gerakan tubuh seperti menggunakan kepala maupun ekspresi wajah merupakan alat komunikasi yang disampaikan oleh guru tentang situasi yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. B. Variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar. Ada penggunaan media bahan ajar, yaitu yang pertama, variasi dalam media yang dilihat atau yang dipandang. 2. Variasi dari media yang dapat didengar. 3. Variasi dari media yang dapat diraba. Dan yang keempat, variasi pola interaksi. Materi yang ke-D yaitu keterampilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran mengajar. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. E. Keterampilan menjelaskan. Karena keterampilan menjelaskan pada guru tidak terlepas dari peran anak di sekolah dan di rumah. Di sekolah, guru memiliki peran sebagai contoh atau teladan untuk anak didiknya. Karena guru peran yang penting pada anak usia dini tidak bisa ditanamkan hanya melalui melihat, melainkan melalui pemberian contoh oleh guru. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi dan perilaku yang dapat diteladani oleh anak didiknya. Salah satu bentuk dari cara guru menjelaskan. Keterampilan menjelaskan menurut Saud adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Keterampilan menjelaskan menurut Rusman. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara sebab dengan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. F. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka dan menutup pelajaran merupakan dua kegiatan yang rutin dilakukan guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Dalam keterampilan membuka pelajaran, guru harus memberikan pengantar atau pengarahan terhadap materi yang akan diajarkan pada peserta didik agar siap mental dan tertarik untuk mengikutinya.
Keterampilan membuka pelajaran merupakan kunci dari seluruh proses pembelajaran yang harus dilaluinya. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. G. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang sering digunakan. Yang perlu disiapkan guru agar diskusi kelompok kecil dapat digunakan secara efektif. A. Topik yang sesuai. B. Pembentukan kelompok. C. Pengaturan tempat duduk. G. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun komponen keterampilan yang digunakan adalah 1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 2. Keterampilan mengorganisasi. 3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 4. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Peran guru dalam keterampilan kelompok kecil dan perorangan. A. Guru sebagai organisator kegiatan pembelajaran. B. Guru sebagai sumber informasi. C. Guru sebagai mediator. D. Guru yang menganalisis dan membantu kesulitan belajar. E. Guru sebagai fasilitator. F. Menampung pendapat dan partisipasi peserta didik. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.